Kalau buat aku pastinya berbeda karena ini adalah sebuah besar gitu ya. Jadi fisiknya, latihan fisik, latihan vokal, terus udah gitu mempersiapkan baju, itu baju sendiri udah 2 bulan gitu ya, lama gitu. Terus apalagi ya, konsep dan lain sebagainya karena memang ini mahal, cukup mahal gitu untuk pagelaran ini, pagelaran. Konser ini cukup mahal gitu. Jadi memang kita berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin lah usaha kita. Menjaga mood seperti apa teh? Wow. Itu kan 3 jam ya ibaratnya. Benar, kesehatan dan mood. Kalau udah di atas pentas, udah di atas panggung, biasanya udah kayak moodnya enjoy aja. Insya Allah kayak gimana ya? Kalaupun aku lagi sakit, biasanya kalau begitu ada di atas panggung udah lupa sakitnya. Kayaknya mungkin diganti dengan adrenalin ya. Udah mulai latihan belum sih? Oh sama satu lagi mungkin desainer Stella Risa. Tadi nggak sempet. Udah mulai latihan belum sama teman-teman pengisi yang lain? Oh udah, kalau sama kolaborator belum. Tapi untuk bikin aransemen lagu sama Mas Dendi dan Dila Sahido, music director aku, kita udah workshop berkali-kali, tinggal jreng gitu. Tadi di spill ada 3 single itu yang bakal dibawain di sini. Itu betul. yang sama Dipa Barus atau Iya betul, yang itu? sama Dipa Barus. Oke, ada Berarti ini remake ya, Teh? remake dari Di remake betul. Karena menurut aku ya itu tadi lagu-lagu Indonesia itu luar biasa gitu. Jangan sampai berhenti di satu generasi aja. Aku berkewajiban rasanya untuk meneruskan lagu itu ke generasi-generasi selanjutnya. Ada 3 lagu tadi, mungkin boleh disebutkan dan alasannya Oke. apa memilih lagu itu teh? Kita namain ini Asmara Dansa karena 3 lagu ini upbeat gitu. Ada lagu Serasa, Juwita, dan juga Sinaran. Sinaran ini dulu dinyanyiin sama Sheila Majid, Dato Sheila Majid, dan nanti ada satu kolaborator aku namanya MK dari K-Click, itu adalah rapper dari Malaysia. Aku minta dia untuk mengisi di dalam lagu ini juga. Jadi aku mau menunjukkan bahwa dengan musik kita tuh bisa bersaudara gitu, terlepas dari kita itu siapa. Kayak ini kan konser yang kesekian kalinya, masih suka ada rasa nervous gak sih? Dan biasanya atasinya seperti apa? Nah, deg-degan ya karena overthinking kadang-kadang kan, ini udah beres belum, ini belum beres belum. Rasanya itu kayak sakit mah berkali-kali. Tapi yang paling pasti mengatasinya dengan mempersiapkan diri, latihan yang cukup, dan aku harus yakin bahwa semua udah dipersiapkan dengan baik. Aku tuh soalnya pemikir, jadi kayak sampai misalnya tuh tadi kayak desain untuk sarung sampah aja itu aku pikirkan gitu, apa aja yang ditulis ya, apa yang lucu, apa yang menarik orang untuk bisa memasukkan sampahnya gitu ke situ. Jadi itu aja aku pakai itu pikirkan. Jadi tapi kalau aku udah siap dengan segala macam itu, biasanya aku lebih tenang. Jadi udah langsung kayaknya tahajudnya nggak boleh berhenti juga ya, sampai menjelang konser, sholat duha, tahajud, apapun itu yang aku bisa lakukan, karena memang apapun itu selanjutnya memang Allah lah ya. Lanjut ya Teh, ini setiap hari Insyaallah. Sama persiapan kolaborasi bareng Bernadia, lagu apa mungkin yang akan Wow, dinyanyikan? itu rahasia. Cie. Lagunya Bernadia atau lagu Ada dua-duanya. Jadi kita mau bikin pokoknya seru deh. Dan Bernadia kayaknya belum sempat jadi bintang tamu siapapun juga ya. Jadi aku waktu ngajakin Nadia juga kayak, hah serius gitu. Jadi aku sendiri padahal kayak seneng banget karena waktu aku dengerin lagu-lagunya dia tuh aku ngerasa kayak dia kayak lagi menceritakan tentang hidup gue gitu. Nama ini bakal nambah nggak? Udah fix? Insya Allah fix ini. Kalau ada tambahan, alhamdulillah. Tadi bilang ini termahal di antara konser-konser Aceh yang lain. Mungkin karena venue-nya kan paling besar. Venue-nya kenapa aku sukanya di dalam indoor gitu ya, indoor untuk aku juga ngelihat kan jangan sampai ada hujan atau apa segala macam gitu. Lagi beginilah lagi cuacanya gitu. Jadi aku lebih suka indoor lah. Kira-kira apa? Ada deh. Kira-kira apa sih Teh goalsnya dan ingin menyampaikan apa dari konser Irayam ini? Oke. Goalsnya adalah aku bisa menghibur karena bagaimanapun kembali lagi ke dasarnya ya. Aku adalah seorang penghibur gitu. Jadi aku berharap semua yang datang bisa terhibur
bisa puas, bisa tidur, pulangnya tidur dengan senyum, bisa mereka celebrating kehidupan mereka dengan lagu-lagu aku itu di konser aku. Jadi jarang kan orang datang ke konser sendirian, pasti ngajak temen, saudara, keluarga gitu. Itu aku pengen jadiin ajang itu memorable gitu buat mereka. Itu sih. Dan kayaknya setiap konser kamu kayaknya membawa anak-anak didik di ajang berbakat juga itu, dan berbeda-beda ya kayaknya setiap konser itu. Kenapa sih alasannya? Kenapa? Mungkin? Kenapa ya? Karena aku ingin memberikan kesempatan aja buat mereka mencicipi panggung aku gitu. Dan mudah-mudahan kalau abis itu ketula ya, mereka bisa merasakan juga konser mereka sendiri gitu. Insya Allah nantinya. Saya ada unsur etnik budaya Indonesia nggak? Aku sendiri memang sebagai budaya Indonesia ya. Bercanda. Enggak ingin dimasukin. Enggak sih. Kayaknya kali ini tidak terlalu melabeli dengan kedaerahan, karena itu udah pernah dilakukan sebelumnya sama aku pernah nyanyi lagu di konser aku yang pertama, bahkan aku nyanyi lagu Bubui Bulan. Aku inget banget Bubui Bulan yang diaransemen oleh Erwin Gutawa gitu. Jadi abis itu aku rasa aku selalu berpikir apa yang belum pernah, itu aja sih. Jadi yang udah pernah biasanya nggak diulang, kecuali lagunya. Tapi lagunya pun diaransemen yang berbeda terus. Iya. Baju udah disiapin, panggung disiapin, konsep ulang sudah disiapkan, mic sudah disiapkan belum sih Teh Ocha? Apa mau pakai ini? Mic seperti apa yang akan dipakai Rosa di konser kali ini gitu, kalau boleh tahu. Bagus sekali ya ini. Atau mic kesayangannya Teh Ocha? Bisa ditaruh di saku. Atau mic kesayangan Teh Ocha gitu yang akan dipakai? Oh iya, penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic ya, ada 4. Ada 4 mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Thank you. Itu kalau boleh tahu Harganya berapa? Dan itu kenapa sih kayaknya koleksi mic? Oh iya, benar. berapa gitu? Aku suka. Berapa? Karena gini, kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus. Tapi bukan berarti harus selalu mahal, tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya. Sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. Sampai puluhan atau ratusan kan? Satu mic-nya Satu mic-nya puluhan atau ratusan gitu? ratusan juta satu mic-nya. Tapi ya gimana ya, namanya juga modal. Ada berapa koleksinya? Gitu. Ada 4 lah. Nah, ini kan konser kamu ada surprise-nya nih. Mungkin bocoran sedikit. Ya, nggak, bukan surprise yang menarik dong. nggak sih? Mungkin dengan yang menyanyi dan ada cinta, apakah Oh, ya ada Allah. Ariel doang datang Ya atau Allah, gimana? tiba-tiba. Enggak. Kali ini Kak Ariel soalnya udah jadi kolaborator aku di 25 Shining Years. Tapi Ariel bakalan nyanyi buat konser Here I Am ini nanti yang di Kuala Lumpur. Karena orang-orang di Malaysia, selama aku di Malaysia juga belum pernah ngajakin Ariel untuk konser di sana gitu. Jadi insya Allah nanti 14 Juni itu juga besar juga di Axiata Stadium ya, Indoor Stadium di Kuala Lumpur. Nanti akan ada Ariel juga. Nah, ini kan sebelumnya juga dibikin dokumenter. Apakah ini akan dibikin dokumenter juga nanti ke depan? Kita akan merekamkan, tapi nggak akan dibikin film sih. Untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu misalnya nanti tahun-tahun ke depan. Jadi Indonesia dan Malaysia aja ya? Iya betul, Indonesia, Malaysia, mungkin akhir tahun nanti Singapura. Untuk performing night sendiri sudah dipikirkan oleh tim seperti apa sih? Oh iya dong. Kalau kalau untuk performing rights, pastinya dari awal sekali memang selalu kita membayarkan itu kepada LMK ataupun kepada LMKN gitu ya. Dan saat ini pun sama pastinya.
udah aman insya Allah.